Kemudian pada akhirnya di market classification report-nya MSCI baru-baru ini ya, di minggu lalu, seperti diketahui kita tetap confirm ada di dalam kelompok emerging market. Mungkin ingin saya angkat ya, dan teman-teman meng-highlight catatan di bawahnya katanya. Seolah-olah kita digantung sampai November, itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif menerapkannya. Lalu November itu apa? Kalau dibaca cermat, sejauh-jauhnya kalau kita terkonfirmasi tidak melakukan ini secara konsisten, tidak melakukan ini secara efektif, maka hanya akan masuk di consultation list namanya. Dalam batas sempat menyampaikan bahwa IHSG itu memang saat ini sedang mengalami koreksi yang cukup berkelanjutan begitu ya Pak. Betul. Nah dengan mengenai dengan hal itu saat ini fokus utama ojk seperti apa sih Pak untuk berbagai upaya untuk mengembalikan IHSG ke zona hijau? Baik teman-teman sekalian, kalau kami di ekosistem pasar modal mempunyai PR dan tantangan terbesar. Kalau kita flashback kembali ya, di akhir Januari lalu kita mendapatkan warning yang cukup tajam dari salah satu indeks provider global MSCI yang memang arahnya adalah menuntut adanya perbaikan secara struktural pada aspek transparansi yang tentu akan mengantarkan pada kredibilitas dan investability dari pasar kita. Lalu tidak berlama-lama, kalau saya ulang kembali ya, di Februari awal kami sudah menggulirkan upaya bauran rencana aksi dalam bentuk 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Dan 4 diantaranya sebetulnya langsung terkait dengan aspek peningkatan transparansi yang menjadi tuntutan utama indeks provider global maupun investor asing dalam hal ini. Dan keempatnya, alhamdulillah telah kami tuntaskan tidak berlama-lama di 2 bulan pertama sampai akhir Maret. Apa saja itu kami ulang gitu ya. Ada keterbukaan informasi tentang kepemilikan saham bahkan dalam kepemilikan lebih dari 1%. Yang kemudian diungkap kepada publik setiap bulannya secara konsisten. Mulai bulan April, Mei, Juni, dan tentu nanti di bulan Juni ini akan kita kabarkan di awal Juli. Kemudian kami juga menggranularisasi, mendetailkan informasi tipe dan klasifikasi investor di balik pemilik saham yang ada di bursa. Dari semula hanya 9 menjadi 39 sekarang. Jadi tidak ada lagi kesulitan untuk betul-betul mengetahui siapa investor di balik setiap pemilik saham-saham yang ada di bursa. Nah, tentu 2 informasi utama ini akan memudahkan seluruh pihak, terutama indeks provider dalam hal ini, untuk memastikan apakah saham-saham yang dimiliki ini masuk dalam kategori free float yang tradable yang kemudian akan diikutkan dalam perhitungan indeks mereka. Atau kalau terkonfirmasi tidak merupakan bagian dari free float itu, maka di sisi lain dengan mudah mereka juga bisa mengeksklud atau tidak mempertimbangkan dan mengeluarkan. Jadi itu sah-sah saja. Lalu pada kesempatan berikutnya kami juga menghadirkan kepastian untuk meningkatkan besaran free float saham yang semula di angka minimum 7,5 menjadi 15%. Itu juga terbit di akhir Maret dan sekarang sedang kita kawal. Untuk yang saham IPO baru yang menggunakan peraturan baru tentu tidak boleh lagi kurang dari 7,5% atau 15%. Nah itu yang tentu akan meningkatkan juga aspek kemudahan mentransaksikan saham-saham baru yang nanti tercatat di bursa. Lalu high shareholding concentration yang pengumumannya terus bisa ditambah ya setiap saat, setiap kali ada saham-saham yang terkonfirmasi masuk dalam kategori dimiliki hanya oleh beberapa pihak tertentu saja. Dan dalam konteks penegakan peraturan, penegakan hukum, kami juga terus secara konsisten menghadirkan bentuk enforcement atau penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ada di pasar modal. Termasuk yang selama ini dikhawatirkan, yaitu upaya-upaya manipulasi pasar maupun coordinated trading, atau apa yang sering disebut mengupayakan penciptaan harga semu di pasar sehingga tercipta naik yang tidak wajar atau turun yang tidak wajar. Nah itu juga akan terus konsisten kita lakukan. Ujungnya apa? Kita di FTSE Russell sudah mengumumkan dalam market classification-nya kita tetap di secondary emerging market. Kemudian tidak ada kekhawatiran tanpa ada ancaman ataupun catatan kita akan masuk di dalam watchlist-nya mereka. Tidak seperti negara-negara lain yang memang ada perhatian tersendiri. Lalu MSCI sudah mengeluarkan pertama market accessibility report yang alhamdulillah kita juga masih mendapatkan penilaian yang sangat baik. Ada satu penurunan aspek transparansi yang saya kira akan dikaitkan dengan konsistensi kita dalam menerapkan seluruh rencana aksi yang tadi saya sebutkan.
Kemudian pada akhirnya di market classification reportnya MSCI baru-baru ini ya, di minggu lalu, seperti diketahui kita tetap confirm ada di dalam kelompok emerging market. Mungkin ingin saya angkat ya, dan teman-teman meng-highlight catatan di bawahnya katanya. Seolah-olah kita digantung sampai November, itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif menerapkannya. Lalu November itu apa? Kalau dibaca cermat, sejauh-jauhnya kalau kita terkonfirmasi tidak melakukan ini secara konsisten, tidak melakukan ini secara efektif, maka hanya akan masuk di consultation list namanya. Akan masuk ke area seperti watchlistnya di FTSE Russell, ada consultation list di MSCI. Dan saya jamin kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif. Dan itu sendiri kita lakukan tidak sendirian. Kita terus akan intensif melakukan komunikasi dengan MSCI, dengan FTSE Russell, dengan investor global. Jadi di tengah-tengah waktu ini pun sampai November bukan berarti kemudian dilepas gitu. Akan kita kawal terus secara intensif, melakukan komunikasi terbuka dengan mereka. Jadi setiap langkah kita sebetulnya secara terbuka juga dikomunikasikan kepada mereka. Nah, jadi silahkan secara berimbang dinilai agar tidak menimbulkan persepsi atau sentimen negatif berlebihan, tapi itulah apa adanya faktanya. Kalau perlu nanti kita beritakan setiap kali ada pertemuan ya, seperti waktu-waktu sebelumnya. Dan hasilnya tentu dengan segala respect, kadang-kadang ada beberapa yang tidak bisa diungkap ke publik, tapi secara garis besar konstruksi dan positifnya pelaksanaan pertemuannya tentu akan kami sampaikan melalui rekan-rekan media sekalian. Pak, demutualisasi itu memang tidak mungkin diturunkan menjadi. Yang mana? Demutualisasi? Iya, targetnya baik. kapan bisa diceritakan? Jadi ada perkembangan yang menarik dan terbaru ya. Ini juga baru kami dapatkan. Pertanggal 17 Juni 2026 seperti diketahui sudah resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang revisi dari Undang-Undang P2SK yang ternyata di dalamnya ada pengaturan perubahan atas aspek demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Kalau dibaca di sana ternyata sekarang amanah untuk pengaturan pelaksanaannya langsung diberikan kepada kami di OJK yang nanti harus merumuskan aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan OJK. Mungkin saya mundur sedikit ya, kalau di undang-undang yang lama kan amanahnya harusnya PP-nya dulu. Nah ternyata di undang-undang yang baru yang memang sudah diundangkan tidak diperlukan lagi aturan pelaksanaan di tingkat PP atau peraturan pemerintah yang harus dirumuskan oleh Kementerian Keuangan mewakili pemerintah. Nah, jadi sekarang PR-nya ada di tempat kami. Sekarang kami sedang merumuskan nih aturan POJK-nya. Nah, kira-kira bocorannya gitu ya, kerangka aturannya akan seperti apa, tentu akan ada tentang kelembagaannya. Nanti ada perubahan tentu, apa yang terjadi sekarang yang mutual, nanti akan diatur kelembagaannya bersifat demutual, artinya terbuka bagi pemilik yang bukan anggota bursa. Dan pihak-pihak mana saja yang dikenali dan boleh menjadi bagian dari pemegang saham di bursa nanti akan diatur dalam POJK dimaksud. Lalu kemudian aspek pembatasan. Common best practice-nya kami belum selesai tapi sedang membandingkan. Biasanya nanti ada upaya untuk membatasi kepemilikan mayoritas dari setiap pemilik baru di Bursa Efek Indonesia supaya tidak ada dominasi mayoritas, karena bursa ini kan penyelenggara infrastruktur pasar yang tentu harus berimbang, kegiatannya tidak hanya bermotif bisnis semata tapi juga harus meyakinkan public services-nya, peran bursanya sebagai penyelenggara infrastruktur harus dikedepankan. Kemudian kami juga akan mengatur ke depan bagaimana arah pengembangan bisnis bursa ini ke depan. Ya, tentu akan semakin dibuka ruang untuk modernisasi bursa di satu sisi, kemudian diizinkannya kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk secara strategis dapat melakukan kerjasama strategis dengan bursa lain di regional dan global, dan mungkin melebarkan kegiatan-kegiatan usaha yang tetap akan kami batasi relevan dan terkait dengan kebursaan. Dan tentu akan kami tekankan bagaimana peran bursa sebagai SRO tetap terjaga independensinya. Jadi tetap menjadi pengatur pasar yang memastikan kepentingan publik di atas kepentingan pemegang saham yang bermotif bisnis nanti ke depan. Dan tentu nanti ke depan setelah demutualisasi diizinkan untuk menciptakan profit dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, aspek lain tata kelola. Kemudian aspek lainnya adalah risiko-risiko yang melekat di infrastruktur bursa akan juga diatur di POJK lebih lanjut.
dengan perubahan yang ada dari semula mutual seperti hari ini menjadi demutual. Targetnya kapan Pak? Targetnya tahun ini kami sudah masukkan di proleg mendesak di OJK. Jadi karena tidak lagi menunggu PP, sekarang sedang drafting penyusunan peraturan dan pada saatnya nanti akan diputuskan di forum rapat Dewan Komisioner di OJK. Timeline-nya kurang lebih 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan Hadir. untuk pengaturan Untuk dari pengaturan POJK. OJK-nya. Setelah itu praktis sebetulnya sudah dapat dilakukan pengaturan di bursa yang juga harus merubah karena ada perubahan pengaturan terkait demut ini. Lalu tentu aksi korporasi demut ini harus dijalankan sesuai tata kelola yang ada melalui forum RUPS atau RUPS luar biasa. Jadi pemegang saham bursa sekarang berhak menentukan arah demutualisasi ke depan.